Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa taba'a hudah wa ba'd. Di sela-sela saya menyampaikan pesan, tolong jangan ada yang ngobrol. Sekali lagi jangan ada yang ngobrol. Seperti biasa saya akan membekali kamu pesan kehidupan yang kalaupun gak kamu dapatkan manfaatnya sekarang, kamu bisa amalkan di masa mendatang. Udah banyak pesan kehidupan yang pernah saya kasih, tinggal kamu praktekin. Pohon mangga yang suka kamu ambil itu, Dimas, suka ngambil nggak kamu? Ya gitu. Jujur. Pohon mangga. Kamu Sita, suka ngambil nggak pohon mangga? Iya. Nah, pohon mangga yang matang, manis, kuning, kira-kira harganya sama nggak dengan pohon mangga yang kecut, berwarna putih, belum matang lagi? Sama atau beda? Padahal kadang-kadang satu pohon yang sama, lihat, pohonnya sama, tapi rasanya berbeda-beda. Ada yang manis, ada yang... Kalau mangga tuh kecut atau asam namanya? Kalau kecut tuh gimana kecut? Kecut dengan asam sama atau beda? Dalam bahasa Indonesia itu. Hah? Ya begitulah. Pikiri. Sama atau beda harganya itu? Pikiri. Sama atau beda harganya? Beda. Kenapa bisa beda? Jawab. Apa Dimas? Beda kualitas, beda harga. Sekarang saya punya pertanyaan, tolong dijawab. Pertanyaannya gampang. Kenapa pohon mangga itu bisa berbuah? Apa yang menjadikan pohon mangga itu bisa berbuah dan bisa kamu makan? Andi, jawab. Walaupun ngaco jawab. Kalau saya tanya belajar langsung jawab. Benar atau salah? Nomor 12. Benar. Karena ditanam. Salah satunya karena ditanam. Benar? Karena ditanam. Coba disimpan di dapur biji mangga itu. Jadi apa itu dia? Ya busuk. Busuk. Gak akan jadi apa-apa. Karena ditanam. Yang kedua apa, Mudor? Bagus sekali, pinter, tanahnya subur. Kalau tanahnya tandus, bisa tumbuh apa enggak? Enggak. Jadi, apalagi sebabnya? Mangga bisa buah itu. Tanah disiram air. Seandainya kemarau 5 tahun berturut-turut, itu mangga berbuah apa enggak itu? Kecuali sama kamu tiap hari disiramin. Kamu enggak pernah nyiram. Tapi kan alam semesta, langit itu menurunkan air hujan. Dia menyerap air itu. Kalau enggak ada air susah dia. Kemudian ada tanaman-tanaman yang enggak cuma disiram. Tapi harus diapain coba? Ada tanaman-tanaman, dia tuh nggak cukup disiram, harus diapain? Bagus deh, dikasih pupuk. Ibnu, ngerti nggak kamu? Harus dikasih pupuk. Lihat dong. Tanah subur. Oh, ada lagi tanaman-tanaman, dia itu harus diperhatikan, bukan cuma pupuknya.
nanam padi tuh, nanam padi. Yang diperhatikan gak cuman gak cuman pupuk, tapi apa coba? Bibit. Bibitnya harus bagus. Ada beberapa tanaman yang gak akan tumbuh kalau bibitnya jelek. Walaupun pupuknya pupuk mahal, tapi kalau bibitnya jelek, tumbuh apa enggak? Jawab, tumbuh apa enggak? Enggak. Bibitnya bagus, ditanam, tanahnya subur, disiram, dikasih pupuk, intinya apa? Dirawat. Dirawat. Mana anak baru? Cung tangan. Anak santri baru, cung, nok. 2 minggu apa 3 minggu? Di sini 2 minggu. Yang berhenti berapa orang? Belum ada ya? Alhamdulillah, tepuk tangan buat kelas 1. Kok kamu nggak pada tepuk tangan? Mau saya seluruh kali ya? Prestasi itu. Mereka nggak keluar dan mau bertahan tuh prestasi itu. Prestasi awal. Belum selesai. Ya ini yang berhenti berapa orang? Saya dengar tadi dari 1 orang ya? Betul? 1 orang. Total dari sekarang berapa semuanya kelas 1? Kelas 1 sekarang ada berapa? Hah? 19? Kelas 1? Ya salam. Tadinya 20 berarti? Tepuk tangan buat 19 orang. Nok, kakak kelas kamu pelit menghargai kamu. Tepuk tangan aja nggak mau coba. Tepuk tangan buat 19 orang. Kelas 1 berapa orang nih? Di sini berapa orang? Tong, berapa orang? Kelas 1? 21. 21 berarti bertahan dari awal ya. Gak ada yang gugur. Kita doakan mudah-mudahan istiqomah semuanya. Tepuk tangan sekali lagi buat 21 orang. Kamu kenal sama dia nggak? Kenal sama dia nggak? Tuh yang itu. Tuh. Itu. Siapa namanya? Padil. Sekamar? Oh enggak, belum di kamar, belum disatuin kamarnya ya. Udah kenal tapi? Kenal sama ini nggak nih? Enggak. Saya kasih tahu namanya Ripai. Baik anaknya sebenarnya. Cuma banyak hilap doang. Jadi pohon bisa berbuah dengan banyak faktor. Sekarang saya mau bilang anak baru dengerin. Kamu itu persis ibarat benih yang ditanam. Ditanamnya di mana? Di Darul Arham. Di Darul Arham kamu tuh ditanam di sini. Saya sebagai apa dong? Bukan, saya sebagai apa? Petani. Saya ini petani. Petani yang tugasnya ngapain, Nok? Nyiramin kalau lagi butuh penyiraman, ngasih pupuk kalau emang lagi perlu pupuk. Kadang-kadang nyabut kalau emang jadi hama gitu. Iya kan? Daripada jadi hama mendingan dicabut, dilempar. Gak guna ini santri. Wah. Gitu kan? Daripada gak guna mendingan dicabut. Tapi dicabutnya pelan-pelan. Kan gak pernah kamu saya pukul. Paling dibotak, paling dijewer. Jadi saya ini petani. Coba sekarang kamu bayangin ya. Anggap saya ini sekolah S3 pertanian. Gelar saya doktor dalam bidang pertanian. Sekolahnya di luar negeri, di Harvard. Saya sekolah di Harvard S3 jurusan pertanian.
Gak tahu di Harvard ada apa enggak Joseph Petanen, tapi anggap ada. Saya lulusan Harvard, pengalaman saya panjang. Saya mau bercocok tanam di Darul Arham. Tapi benihnya ini jelek-jelek gitu loh. Coba kamu pikir, kira-kira bisa tumbuh apa enggak itu? Nok, jawab, bisa tumbuh apa enggak? Tapi kan saya orang berilmu, ahli pertanian. Saya pengalamannya panjang. Punya benih jelek, bisa tumbuh apa enggak? Bisa tumbuh apa enggak? Kenapa kamu berubah jawabannya? Tadi jawabannya enggak, kemudian bisa, bisa tumbuh apa enggak? Paling jauh kita katakan apa? Susah. Susah kalau benihnya jelek. Artinya apa? Walaupun tanahnya subur nih. Ini ngomong-ngomong Darul Arham kalau jadi tanah kira-kira subur apa enggak? Ya gimana nggak subur, Tong? Nih dengerin, kamu tiap pagi kalau di rumah megang beginian kan, belum tentu sholat subuh kalau di rumah. Kamu buktinya waktu liburan pada sholat subuh apa enggak? Jam berapa? Nah kan beda-beda jawabannya kan, jam berapa kamu? Masya Allah 3:30. Subhanallah 3:30 seperti mustahil. Sekalian tahajud gitu jam 3 maksudnya. Masya Allah. Sungguh tidak bisa dipercaya itu. Kamu itu udah hidup di tanah yang subur. Buktinya apa? Setiap pagi, setiap hari, sholat 5 waktu, zikir berjamaah, baca Quran, baca dalailul khairat, baca sholawat, dikasih panduan akhlak. Di pesantren lain mah kadang kiai nyuruh santrinya sholat, kayaknya mah Allahu alam kemana gitu loh. Kamu mah alhamdulillah, kamu disuruh sholat, saya aja ikutan sholat, di depan ikutan sholat, kalau lagi sempet. Sebisa mungkin. Nyontohin, nyuruh santri jemaah, alhamdulillah saya juga jemaah. Siang dikasih wejangan, dikasih ilmu, malam juga dikasih ilmu, pagi, siang, sore, malam, ilmu dan ibadah. Hidup kamu gitu doang. Berarti ini tanah subur apa bukan? Tanah subur. Tapi kalau benihnya jelek bisa tumbuh apa enggak? Enggak. Walaupun saya waliullah, misalnya saya orang soleh misalnya, seorang wali, dasar emang kalau benih jelek, mau diolah sama siapapun, tidak akan bisa tumbuh. Artinya apa? Pesan yang mau saya bilang apa? Pondok pesantren, meskipun itu berupa tanah yang subur, kalaupun kamu didatangkan orang, pengajar bahasa Arab dari Mesir, dari Saudi Arabia, ngajar bahasa Inggris dari Harvard, Masya Allah, Darul Arham seandainya pengajar Darul Arham dari Arab dan dari Inggris, pengajarnya internasional, bertaraf internasional, pakar semuanya dalam banyak bidang. Ngajarin kamu yang dasar pemalas. Pemalas. Gak mau mengubah diri. Malas. Berkarakter buruk dan gak mau mengubah. Kan ada orang berkarakter buruk tapi dia mau mengubah karakternya. Ada yang begitu. Bisa itu. Tapi ada orang yang masa bodoh gitu. Tahu masa bodoh kan? Cuek aja. Yang penting ya udah bisa makan, bisa minum, tidur, istirahat, main, udah selesai. Dia nggak berpikir banyak, masuk pondok ya udah tanpa tujuan apa-apa. Yang penting makan, minum, main. Walaupun saya datangkan pengajar dari Australia, dari London, dari Mesir, dari Libanon, dari Maroko, untuk ngajarin kamu yang memang males, bisa tumbuh apa enggak? Jawab, bisa tumbuh apa enggak? Kenapa? Pohon aja bisa berbuah kalau benihnya bagus. Kamu juga begitu. Artinya apa? Nok,
Anak baru. Masuk pondok pesantren, kamu harus siap. Siap apa? Siap dengan aturan. Disuruh sholat jemaah, sholat. Siap mendengarkan wejangan. Itu ibarat kamu tanaman lagi disiram. Siap menerima hukuman kalau bersalah. Itu ibarat apa? Kalau hukuman itu ibarat apa? Ibarat apa? Kalau tanaman, pupuk. Ibarat pupuk lah anggap itu. Karena kan kamu kalau nggak ada hukuman hidup semaunya di sini. Harus siap mengikuti kegiatan. Dan dengerin. Pokoknya yang muka-mukanya ke kanan ke kiri, siap-siap saya suruh maju ke depan, selesai saya ngomong. Yang gak dengerin. Yang mukanya ke kanan, kiri, ke atas, begini, siap-siap maju ke depan. Yang tidak kalah penting adanya, kamu harus punya tujuan. Mondok mau ngapain? Makanya kamu kalau pergi ke Gontor, itu tulisan plang yang gede itu, ke Gontor apa yang kau cari, gitu kan? Ke Gontor apa ke Darussalam itu, kan ada bacaannya. Apa yang kau cari? Gede, tulisan gede itu di halamannya itu. Karena mondok kalau nggak punya tujuan, itu persis kayak bibit yang nggak akan tumbuh, nggak akan berbuah. Kalaupun berbuah, mungkin buahnya itu rasanya kecut, asem, pahit, nggak laku pada akhirnya. Ngerti nggak maksud saya? Artinya apa? Pondok pesantren, kuliahan, kamu mau kuliah di luar negeri dimanapun, pada akhirnya bergantung sama siapa coba? Pada akhirnya bergantung sama siapa? Sama kuliahnya atau orangnya? Ya orangnya. Ibarat benihnya itu. Kalau benihnya bagus, coba bayangin sekarang. Udah mah benihnya bagus, yang merawatnya seorang ahli, tanahnya subur, disirami, dikasih pupuk. Apa yang terjadi itu? Tumbuh apa enggak? Bukan cuma tumbuh, dia berbuah dengan buah yang manis kalau buah-buahan itu. Berharga atau enggak itu? Berharga. Tapi ingat, kamu pernah nggak nanam sesuatu malam ini nih, besoknya langsung tumbuh? Ada nggak itu? Artinya apa? Artinya apa? Bagus. Menanam pohon, menanam buah, menanam tanaman pun perlu adanya proses. Apalagi menanam manusia. Jadi kalau 6 tahun mondok, tahun kedua masih bandel, tahun ketiga masih bandel, itu bagian dari proses. Yang penting kamu harus punya tujuan. Saya mondok biar apa? Saya mondok itu biar apa? Gak akan saya jawab, saya mau ngetes. Kamu kelas 1 kan Tong? Mondok ngapain kamu? Nyari ilmu. Buat apa itu ilmu itu? Kenapa? Kesini kenapa? Buat diri sendiri. Mau diapain? Sama kamu mau diapain tuh ilmu itu? Hah? Ah, berhenti kan? Berhenti jawaban. Mana lagi kelas 1? Kamu kelas 1? Dulu, yang paling ceria orang yang mana? Siapa coba? Nama, kasih sebut nama. Saya nggak kenal kelas 1. Mana ini orang yang kelas 1? Hah? David, mana orang? Ah, itu tuh ya. Tong. David, kamu David? Namanya David? Orang mana David? Hah? David namanya. David, mau ngapain mondok? Lagi, celana lagi. Jawab, belotot. Apa? Orang nanya, jawab. Mondok mau ngapain? Iya mau diapain itu ilmunya? Nggak tahu. Mana lagi kelas 1 nih? Mana nih? Ada angkat kamu mana? Iya, kelas 1. Kok nggak ada? Kok dikit amat kelas 1? Saya nggak banyak ini. Mana?
Adanya Sandi mana? Sandi, adanya Sandi. Adanya Sandi. Fikri mana Fikri? Mana kamu? Kamu adanya si Sandi? Bener? Satu ini. Hah? Bapak ibu? Saudara kandung? Oke. Mau ngapain kamu mondok? Mau ngapain itu ilmu? Mau diapain ilmunya? Hah? Apa katanya? Buat apa? Apa? Buat ngajarin orang. Emang kenapa harus diajarin? Kenapa harus diajarin? Apa manfaatnya kalau dia tahu? Hah? Nah, kalau dia jadi tahu emang manfaatnya apa? Satu orang saya tipu saya pengen tahu. Nok, kamu yang wajahnya paling ceria Nok. Yang kecil, mungil. Ini nih. Nah ya, yang ininya warna ungu. Ya kamu. Ya kamu. Iya. Jangan nengok kanan kiri, kamu. Ya, kamu. Namanya siapa itu? Namanya siapa? Bantu sama temennya, kagak dengeran. Namanya siapa? Uun. Namanya siapa itu? Mutia. Mutia, kamu dari mana? Mutia. Mutia. Saya yang nanya, bukan dia yang nanya. Kamu dari mana? Saya nggak nanya kamu. Ini, yang depan. Yang depan. Nah iya itu. Iya, kamu siapa namanya? Hah? Jakia. Kamu orang mana? Hah? Keronjo. Kamu punya saudara di sini? Siapa? Agus. Mana orangnya? Oh itu. Saudara apa? Sepupu. Sepupu. Mau ngapain no kamu mondok ke sini? Kenapa nggak pondok lain? Kan banyak pondok itu di sana no. Mau ngapain mondok? Nyari ilmu mau ngapain? Mau diapain ilmunya? Kelas 1 yang punya jawabannya bagus saya kasih uang kontan. Wah nggak ada di sini, entar di rumah. Kelas 1 yang berani, Ustaz saya punya jawabannya bagus, bikin orang tepuk tangan, siap-siap saya kasih uang. Kelas 1. Nggak ada kamu, udah tua. Kelas 1. Kamu punya jawaban kan, Nok? Nggak punya jawaban. Kamu gak usah nengok-nengok lagi, saya nanya kamu dari tadi. Punya jawaban nggak? Nggak punya. Siapa kelas 1? Yang punya jawabannya bagus gitu. Ayo. Nggak ada yang berani. Sampai 3. 1, 2. Mana? Yang gini yang tinggi. Kalau gini-gini enggak saya anggap. Bok begini. Langsung berdiri. 1, 2. Kamu berdiri. Coba saya pengen dengar jawabannya apa? Diam semuanya. Apa jawabannya? Shh, diam. Amal jariah kamu mau dibawa kemana amal jariahnya, Mang? Hah? Apa katanya, Nuk? Apa? Buat bekal di akhirat. Buat bekal di akhirat. Kasih tepuk tangan. Jelas. Tuh. Dia punya jawabannya jelas. Itu ibarat benih lebih mudah tumbuh karena sejak awal dia punya tujuan. Mondok tuh mau ngapain? Udah punya tujuan. Ibarat benih ini udah bisa tumbuh, tinggal apa? Menunggu proses. Yang lain punya tujuan, saya ingin membahagiakan orang tua. Sah atau enggak? Sah, justru harus. Tapi nanti dilanjut pertanyaannya, kalau orang tua
Buat apa ngebahagiain orang tua? Buat apa? Karena membahagiakan orang tua bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu jawabannya. Oh, saya mondok supaya jadi orang pintar. Emang kamu kalau jadi orang pintar nanti gimana? Oh, kalau saya pintar, saya mau berkarir. Terus gunanya buat apa karir itu? Ya supaya saya punya gaji. Pengen gaji banyak? Iya, saya pengen punya gaji banyak. Salah atau enggak orang kuliah kayak gitu? Tergantung. Kalau dia bilang, saya pengen punya gaji banyak, supaya saya memberikan manfaat banyak kepada orang. Salah atau enggak itu? Enggak. Dia jadikan duitnya untuk memberikan manfaat. Terus buat apa ngasih manfaat buat orang? Karena memberikan manfaat kepada orang bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mondok mau ngapain? Saya pengen jadi kiai. Oke. Terus kalau jadi kiai, ya saya pengen jadi kiai punya banyak santri, punya banyak pengikut. Terus kalau udah punya banyak pengikut, saya ingin pengikut-pengikut saya mengenal jalan kebaikan. Dibekali pengetahuan. Menjadi manusia yang bermanfaat. Biar bisa menjadi amal jariah yang pada akhirnya bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun tujuan mondok, apapun tujuannya, selama itu tujuan sementara, gak ada masalah. Mondok mau ngapain kamu? Saya pengen punya banyak teman, Ustaz. Maksudnya, di rumah kamu gak punya teman? Iya, di rumah saya gak punya teman, saya kesepian. Saya pengen mondok supaya punya banyak teman. Tapi jangan berhenti sampai di situ. Buat apa punya banyak teman? Supaya saya belajarnya enak. Oh, kalau belajar enak nanti gimana? Kalau belajar enak, ilmunya masuk. Kalau ilmunya masuk, saya jadi orang pinter. Kalau saya jadi orang pinter, bisa ngasih manfaat. Kalau bisa ngasih manfaat, pada akhirnya apa tujuan akhirnya? Bisa mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mondok supaya bisa maling. Kalau di rumah nggak ada yang bisa saya maling. Kalau mondok bisa maling. Saya mondok pengen maling. Ada lanjutannya nggak itu kira-kira? Bisa klop nggak? Maling terus mendapatkan keridhaan Gusti Allah. Klop nggak itu? Berarti itu nggak bisa jadi tujuan. Tapi yang jelas tujuan itu harus ada. Kamu mau jadi apa mondok itu? Oke, jawaban paling sederhana. Pokoknya saya mondok, saya emang nggak mikirin jadi apa-apa. Saya pengen jadi orang baik. Terus ketika jadi orang baik nanti gimana? Setelah saya jadi orang baik, saya berharap jadi orang yang bermanfaat. Tuh lihat, pada akhirnya ada lanjutannya. Kalau saya jadi orang bermanfaat, lagi-lagi tujuan akhirnya sebagai muslim harus apa? Berupaya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngerti nggak maksud saya? Ngerti nggak toh? Jadi mondok harus punya tujuan. Ibarat tanah subur, tiap hari disiramin, tiap hari dikasih pupuk. Tapi semua itu nggak akan berguna kalau benihnya jelek. Kalau kamunya malas, dikasih ilmu tiap hari, kamunya malas. Disuruh ibadah tiap hari, kamunya juga malas. Akhirnya apa? 6 tahun mondok, hasilnya 0. Bukan 0 sih, maksudnya tuh minus. Gak jelas itu. Jadi orang baik enggak, yang ada makin bandel selesai mondok. Ada yang kayak gitu enggak? Ada yang kayak gitu enggak? 6 tahun mondok enggak tahu tata krama terhadap guru sama sekali. Ada yang kayak begitu? Ada. 6 tahun mondok enggak tahu gimana caranya baca Quran. Ada atau enggak? Ada. Itu contoh benih yang jelek. Padahal dia mondok di pondok pesantren yang SPP-nya 2 juta sebulan. Selesai mondok gak bisa baca Quran. Salah pondoknya atau salah orangnya?
Nah, pondok pesantren ibarat tanah. Semuanya bergantung sama kamu. Saya ibarat petani. Jadi saya ini patani. Tiap hari bercocok tanam. Nyocok-nyocokin ini. Satu, dua, bangun-bangunin. Saya petani yang gagal. Kalau apa coba? Kalau apa? Kalau tidak menunaikan tugas sebagai petani, ya kan? Kalau punya tanaman dibiarin. Punya tanaman gak disiram. Itu namanya petani yang gak. Tapi kalau petaninya tiap hari udah nyiram. Tiap hari ngasih pupuk. Tiap hari tuh. Yang bisa dilakuin. Tiap hari merawat tanamannya. Tiba-tiba emang dasar hama. Mau digimana pun tetap aja gak bisa gitu loh. Yang salah petaninya atau yang lain. Jadi kalau kamu udah diajak sholat, diajak sholawatan, diajak zikiran, diajak baca Quran, diajarkan akhlak yang benar, diberikan keteladanan, masih bandel juga, masih gak mau sholat juga, ya yang salah bukan saya pada akhirnya. Pada akhirnya kamu juga yang menentukan. Begitulah seharusnya kita nanti menempuh pendidikan di pondok pesantren. Jangan bergantung. Jangan bergantung sama tempat kita belajar. Karena semuanya tergantung kepada kita sebagai benih itu. Nah, pondok saya begini. Enggak, yang salah bukan pondok kamu. Kamu dasar. Saya terlahir dari pondok yang sederhana. SPP-nya zaman saya sekolah 250.000. Sekarang SPP-nya sekitar 650.000. Gak jauh beda, dikit. Makannya tempe tahu. Fasilitasnya terbatas. Pengajar-pengajarnya kebanyakan orang-orang lokal. Gak ada tuh pengajar dari Mesir. Atau dari Suriah misalnya. Atau dari Libanon. Atau dari Maroko. Pengajar bahasa Arab gitu misalnya. Gak ada. Pengajarnya kiai saya orang Madura. Guru bahasa Arab saya orang Madura. Dua-duanya. Guru bahasa Inggris. Dulu saya masih ingat guru bahasa Inggris saya itu Habib Zain. Habib Zain, seorang Habib. Saya masih ingat. Beliau itu almarhum wafat ketika saya di Mesir. Datang ke kelas bawa buku. What is this? This is a pen. Is this a pen? Yes, that is a pen. Kayak gitu. Saya mengingat guru-guru saya. Karena sebagai santri, begitulah seharusnya kita menjaga adab kepada orang yang mengajari kita. Walaupun udah almarhum, walaupun udah hilang jejak, masih terekam dalam kepala saya. Bagaimana beliau mengajar. Guru bahasa Arab saya yang pertama kali mengajarkan, hadza kitabun, hadhihi saburatun, dalika maktabun, tilka syajaratun. Sambil teriak-teriak. Tiap pagi itu. Di kelas 1B, saya dulu. Masuk. Kalau beliau mau ngajar, bawa kemoceng, bawa penghapus, bawa sapu, bawa pulpen. Jadi benda-benda yang disebutin di Durusulugoh itu ditonjolin begini nih. Begitu semangatnya mengajar. Sekarang saya bisa bahasa Arab, bahkan kuliah di Arab, bahkan mengarang kitab bahasa Arab. Coba kamu bayangin itu. Amal jariahnya bisa mengalir kepada guru yang pernah ngajar kita dulu itu. Itulah mulianya seorang guru. Saya berharap nanti ada 1, 2, 3 atau lebih dari santri-santri di sini yang bisa menjadi benih. Benih yang tumbuh mekar dan berbuah, memberikan manfaat kepada masyarakat. Kamu gak mau? Kok gak bilang amin? Kamu gak mau? Amin. Amin. Tuh, perkara amin doang kamu harus disuruh coba. Perkara amin doang harus disuruh, Dimas. Jadi begitu. Pesan saya, kalau mau berhasil, kalau mau hidup berhasil, yang paling penting orang itu harus punya tujuan dan keseriusan menggapai tujuan itu.
Kalau nggak punya tujuan, pasti akan berakhir dengan kegagalan. Sekian, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.